Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ernawati. Untuk video pembelajaran kali ini saya akan menyampaikan tentang pengenalan peralatan laboratorium kimia. Sebelum melakukan pekerjaan di laboratorium, kita wajib mengetahui beberapa alat-alat laboratorium beserta fungsi dari alat tersebut. Berikut ini telah kami rangkum alat-alat laboratorium apa saja yang wajib diketahui. Peralatan yang pertama yaitu gelas ukur, sebagai alat untuk mengukur volume larutan, mulai dari volume 10 mili hingga 2 liter. Gelas ukur berbentuk pipa dan umumnya terbuat dari bahan plastik polipropilen yang dilengkapi dengan bagian bawah yang lebar, sebagai kaki untuk menjaga kestabilan gelas ukur. Peralatan yang kedua yaitu gelas beker atau gelas piala yang berfungsi sebagai penampung alat berbentuk silinder dengan alas datar ini biasanya digunakan untuk bahan kimia dengan sifat korosif yang terbuat dari PPTE. Dan untuk mencegah terjadinya kontaminasi atau hilangnya cairan, gelas ini biasanya dipasang dengan gelas krom sebagai penutup. Terdapat beberapa ukuran untuk gelas ini mulai dari 25 mili hingga 3 liter. Gelas beker terbuat dari bahan borosilikat atau plastik. Peralatan yang ketiga yaitu labu Erlenmeyer. Fungsi labu Erlenmeyer adalah untuk mencampur, mengukur, dan menyimpan cairan. Umumnya Erlenmeyer terbuat dari kaca borosilikat sehingga tahan ketika dipanaskan. Ukuran labu Erlenmeyer bervariasi mulai dari 50 sampai 500 ml. Peralatan yang keempat yaitu tabung reaksi. Fungsi tabung reaksi adalah untuk mencampur, menampung, dan memanaskan bahan-bahan kimia cair atau padat, utamanya untuk uji kualitas. Peralatan yang kelima yaitu labu ukur. Digunakan untuk mengencerkan larutan hingga mencapai volume tertentu. Peralatan keenam yaitu pipet tetes. Digunakan untuk memindahkan volume cairan yang telah diukur. Alat ini terdiri dari beberapa jenis dengan bentuk fungsi tingkat ketelitian yang berbeda. Macam-macam pipet diantaranya ada pipet tetes, pipet ukur, dan pipet volume. Peralatan ketujuh yaitu pipet ukur. Untuk memindahkan larutan secara terukur sesuai dengan volume, pada pipet ini juga terdapat skala yang menunjukkan volume tersebut. Yang kedelapan adalah pipet volume. Pipet Gonda atau pipet volume berbeda dengan pipet tetes. Pipet volume memiliki ukuran yang lebih besar sehingga mampu memindahkan cairan dari wadah ke wadah. Peralatan laboratorium ini merupakan alat ukur kuantitatif dengan tingkat ketelitian tinggi. Pipet volume memiliki bagian menggelembung di tengahnya. Fungsinya adalah untuk mengambil larutan dengan volume yang tepat dan sesuai dengan label yang tertera pada bagian yang menggelembung. Peralatan yang kesembilan yaitu kaki tiga. Kaki tiga dalam alat laboratorium adalah besi yang mempunyai tiga kaki yang memiliki fungsi sebagai ring penyangga. Fungsi kaki tiga adalah sebagai penahan kawat kasa dan menyangga ketika proses pemanasan. Yang ke-10, rak tabung reaksi. Alat yang umumnya terbuat dari kayu yang berfungsi sebagai tempat tabung reaksi kering. Secara ringkas, fungsi tabung reaksi adalah sebagai tempat penyimpanan tabung reaksi, mengeringkan dan menjaga tabung reaksi agar tidak berjamur. 11. Penjepit tabung reaksi. Terbuat dari kayu dan digunakan untuk menjepit tabung reaksi di saat proses pemanasan, atau bisa juga digunakan untuk mengambil kertas saring ya dan benda-benda lab lain di saat kondisi alat tersebut panas. 12. Plat tetes. Fungsi plat tetes adalah sebagai penguji keasaman suatu lingkungan atau mereaksikan lingkungan.
Plat tetes terbuat dari bahan porselen dan umumnya tersedia dalam jumlah 6, 12, dan 16 lubang tetes. 13. Mortal dan alu untuk menghancurkan atau menghaluskan suatu bahan atau zat yang masih bersifat padat atau kristal. 14. Kawat kasa untuk menahan gelas kimia atau labu ketika proses pemanasan menggunakan pemanas Bunsen atau pemanas spiritus. Kawat kasa juga ditopang alat kaki 3 pada bagian bawah untuk membuat proses pemanasan berjalan maksimal. 15. Corong pisah. Peralatan laboratorium berbentuk kerucut dengan tutup setengah bola ini biasanya digunakan dalam proses ekstraksi cair, yaitu proses pemisahan komponen-komponen fase pelarut dengan densitas yang berbeda-beda. Corong pisah atau corong memiliki bagian penyumbat di atasnya dan keran di bawahnya. 16. Batang pengaduk. Batang pengaduk digunakan untuk mencampur cairan dengan bahan kimia untuk keperluan praktek di laboratorium. Batang pengaduk umumnya terbuat dari kaca pejal, borosilikat, pirek, ukurannya hampir sama dengan sedotan minum, namun sedikit dilihat dengan ujung membulat. 17. Kaca atau gelas arloji. Gelas berbentuk bundar dengan beberapa diameter ini memiliki beberapa fungsi, di antaranya penutup gelas kimia ketika tengah proses pemanasan sampel penguapan, sebagai tempat mengeringkan padatan dalam desikator, sebagai tempat benda yang di tengah berada dalam proses pengamatan, dan sebagai tempat untuk menyimpan bahan yang akan ditimbang. Labu destilasi. Fungsi destilasi atau penyulingan adalah membuang suatu larutan ke dalam masing-masing komponennya. Bisa juga didefinisikan sebagai suatu metode memisahkan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan dan volatilitas atau kemudahan penguapan. Selanjutnya adalah kondensor. Kondensor adalah alat laboratorium yang memiliki fungsi untuk mendinginkan cairan panas dan mengembunkan uap. Alat ini memiliki beragam jenis bentuk. 20. Buret. Alat dengan bentuk silindris memanjang ini biasanya digunakan untuk titrasi dengan presisi tinggi atau bisa juga untuk mengukur volume suatu larutan. Alat yang dilengkapi dengan skala pada sisi luarnya ini memang dirancang dengan ketelitian yang sangat tinggi, sehingga cocok untuk digunakan untuk keperluan analisis volumetri kuantitatif. 21. Filler adalah alat yang digunakan untuk menyedot larutan yang biasanya dipasang pada pangkal pipet. Alat laboratorium ini dilengkapi dengan karet yang tahan terhadap bahan kimia sehingga dijamin aman dan tidak mudah rusak. 22. Pembakar Bunsen. Fungsi pembakar Bunsen adalah untuk memanaskan, membakar, dan mensterilisasi jarum osi atau lainnya. Pembakar Bunsen menghasilkan nyala api gas tunggal terbuka. Selanjutnya, pembakar spiritus untuk memanasi larutan atau membakar zat proses percobaan kimia. Desikator, tempat untuk menyimpan sampel bebas air. Alat ini berbentuk layaknya panci 2 susun dengan bagian penutup yang dilapisi vaselin, sehingga akan sulit dibuka dalam keadaan dingin. Di bagian bawahnya diisi dengan bahan pengering berupa silika gel. Ada 2 jenis desikator yang bisa digunakan dalam laboratorium, yaitu desikator biasa dan desikator vakum. Bedanya pada desikator vakum tersedia katup yang bisa dibuka tutup serta dihubungkan oleh selang. Berikutnya ada pignometer.
Alat yang digunakan untuk mengukur massa jenis atau kerapatan suatu cairan atau bahan padat. Alat ini biasanya berupa botol kecil yang terbuat dari kaca atau bahan lain yang tahan terhadap zat kimia yang diukur. Berikutnya ada crus porcelain, peralatan laboratorium yang berbentuk seperti cawan yang digunakan untuk menampung senyawa kimia pada proses pemanasan yang menggunakan temperatur yang sangat tinggi. Next, ada botol timbang, memiliki tutup bagian atasnya yang memiliki fungsi untuk melindungi sampel dari cemaran lingkungan sekitar seperti udara. Berikutnya ada statif dan klem. Alat laboratorium ini tidak dapat dipisahkan begitu saja. Banyak metode pengujian laboratorium yang memerlukan bantuan alat ini seperti titrasi, destilasi, ekstraksi, dan reflux. Bentuknya tidak asing lagi, ini adalah dinamakan dengan corong, digunakan untuk menuangkan cairan dari satu tempat ke tempat lainnya tanpa terjadi tumpahan. Selain itu, corong pisah berfungsi untuk memisahkan dua larutan yang tidak bercampur karena perbedaan massa jenis. Di laboratorium ada oven, adalah alat yang digunakan untuk memanaskan dan mensterilkan alat pada suhu tertentu. Untuk selanjutnya ada yang dinamakan dengan tanur atau furnace, yaitu alat yang biasanya digunakan untuk melakukan pemanasan. Fungsi pemanasan pada alat ini yaitu dapat dilakukan sehingga suhu yang sangat tinggi, sehingga sampel yang diteliti akan terbakar dan akan berubah fase menjadi sebuah abu. Di laboratorium kimia digunakan dalam praktikum penentuan kadar abu. Selanjutnya ada Petri dish. Petri dish yaitu alat yang berfungsi sebagai wadah untuk media dalam menumbuhkan mikroba. Selain itu, Petri dish juga merupakan tempat media semi padat dan digunakan untuk mengembangbiakkan bakteri. Berikutnya ada seperti bentuknya yaitu segitiga porselin. Fungsi segitiga porselen secara umum yaitu untuk membantu proses pembakaran atau pemanasan suatu zat dalam suatu uji coba atau penelitian. Berikutnya ada tang krus, digunakan untuk memegang atau mengambil wadah dalam keadaan panas. Misalnya pada saat analisa kadar air dengan menggunakan oven, di mana tang krus ini digunakan untuk mengambil botol timbang yang akan dikeluarkan dari oven. Peralatan selanjutnya adalah botol semprot. Digunakan untuk menyimpan air suling yang digunakan sebagai pelarut zat, pencuci untuk membersihkan dinding bejana dari sisa-sisa endapan, atau membilas alat-alat yang telah dicuci. Botol semprot plastik ini dapat dipegang dengan satu tangan dan dengan pijatan yang lemah, cairan akan keluar. Dan yang terakhir ada neraca analitik, sebuah alat laboratorium yang digunakan untuk mengukur massa sebuah zat, baik zat berbentuk padat maupun cair. Demikian video pembelajaran pengenalan peralatan laboratorium yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.